Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta daurah yang keenam, yaitu bekal menuju Ramadan yang berasal dari berbagai daerah, berbagai kecamatan. Jazakumullah khairan kepada seluruh panitia dan donatur atau para muhsinin yang telah membantu kegiatan daurah kita pada kali ini. Kemudian kami akan menyampaikan rangkaian acara daurah yang mana kita akan memulai daurah ini pada pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pukul 7.50 sampai pukul 8 yaitu registrasi. Pukul 7.50 sampai pukul 8 registrasi. Kemudian yang kedua pukul 8 sampai pukul 10 yaitu materi sesi pertama. Pukul 8 sampai pukul 10 materi sesi pertama. Kemudian yang ketiga pukul 10 sampai pukul 10.15 coffee break. Jadi ada kopi sama teh nanti. Kemudian yang keempat pukul 10.15 sampai 11.30 yaitu materi sesi kedua. Pukul 10.15 sampai 11.30 materi sesi kedua. Kemudian pukul 11.30 sampai 11.50 yaitu sesi tanya jawab. Pukul 11.30 sampai 11.50 sesi tanya jawab. Kemudian pukul 11.50 sampai 12.10 yaitu persiapan sholat zuhur. Kemudian pukul 12.15 sampai 12.30 yaitu isoma, istirahat makan siang. Pukul 12.15 sampai 12.30 isoma, makan siang. Kemudian kami sampaikan juga kepada seluruh jemaah bahwasanya kamar mandi ikhwan atau tempat wudu ada di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri ada 2 WC. Kemudian untuk akhwat ada 3 WC. Yang 2 ada di depan kelas dan yang satunya lagi ada di belakang kelas. Nah, di belakang kelas bisa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta dan kami lanjutkan dengan pemateri kita yaitu Ustaz Abdul Razak Hafizullah Ta'ala. Kami persilakan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkuran ma'juran.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para ikhwan dan juga para akhwat, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana atas limpahan nikmatnya kita dapat bertemu kembali di majelis salah satu di antara taman-taman surga ini, yakni kita akan melanjutkan daurah syar'iyyah yang keenam dengan tema bekal menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Baiklah para hadirin dan hadirat, para ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, silakan dilihat di makalahnya ya. Jadi itu makalah kita ambil daripada kitab Al-Wajiz, buah karya daripada Al-Imam Al-Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizallahu ta'ala. Jadi makalah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun waktu tentang sesi kegiatan daurah telah disampaikan oleh MC tadi, maka kami minta kepada peserta daurah, ikhwan dan juga para akhwat untuk mencatat faedah jika sekiranya perlu untuk dicatat, dan untuk memperhatikan di dalam adab majelis ilmu. Baik, kepada para akhwat dan juga para ikhwan rahiman rahimakumullah, silakan dibuka halaman pertama. Muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam muqaddimah kita memuji Allah Jalla wa Ala, kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita. Kemudian di dalam muqaddimah ini kami membawakan dua dalil tentang kewajiban seorang hamba untuk menuntut ilmu. Dan dalil yang kedua kami sebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Maka yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu
wajib bagi setiap muslim. Maka tidak dipungkiri bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Allah menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan juga di dalam hadis yang kami sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Sebagaimana telah kita ketahui para ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, dan tak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu yang agung, yakni bulan Ramadan 1443 Hijriah. Maka tentu saja ketika seorang muslim bertemu dengan bulan Ramadan, maka di dalam hati mereka harus merasakan kegembiraan. Di dalam hati mereka harus ada kesenangan, kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka sebentar lagi akan bertemu dengan tamu yang agung bulan Ramadan. Maka kegembiraan tersebut tak akan sempurna kalau di siang harinya seorang hamba tersebut tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka seyogyanya bagi seorang muslim ketika mereka bertemu dengan bulan Ramadan, maka mereka harus dengan gembira menyambut bulan Ramadan tersebut dan harus menjalankan ibadah di siang harinya pada bulan Ramadan tersebut. Nah, sebelum beramal kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu, dan inilah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Beliau menuliskan satu bab. Apa kata beliau? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yani bab tentang ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Lalu beliau membawakan dalil yang telah kita sebutkan tadi di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Kemudian Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang menuntut ilmu. Maka beliau mengatakan kulluhu khairun, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kebaikan seluruhnya. Ya. Kemudian salah seorang ulama kita mengatakan bahwasanya setiap hamba ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, maka hendaknya mereka berilmu sebelum mengamalkan ibadah tersebut. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihil ilm, innal sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salah seorang ulama mengatakan, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ruslan. Beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin, dan setiap
Orang yang beramal tanpa ilmu, ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalannya akan tertolak dan tidak akan diterima. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk apa? Menuntut ilmu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Maka kita perlu sekiranya untuk membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Ya, salah satunya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan di dalam muqaddimah makalah ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan Allah fahamkan dia tentang agama. Dan berbahagialah anda wahai saudara dan saudari yang masya Allah ada yang dari jauh, ya, ada yang dari menyeberangi lautannya lah. Yang dari Jawa ya, udah datang ke dari Jawa ya, masya Allah ya. Sekarang menyeberangi lautan. Bahkan ada dari Palu, masya Allah. Ya, demi apa? Demi ilmu. Maka berbahagialah. Apa yang telah kita lakukan ini adalah salah satu jalan bagi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dengan itu akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Dan masih banyak keutamaan menuntut ilmu yang lainnya yang tidak dapat kita sebutkan pada kesempatan kali ini, karena mudah-mudahan dua dalil, dua hadis dan satu ayat yang telah kita sebutkan tadi memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, demikian daripada muqaddimah yang telah kami sebutkan di dalam makalah ini. Kemudian silakan buka halaman berikutnya. Ini suaranya pecah enggak? Jelas enggak suaranya nih? Jelas ya? Jelas. Baik. Para ummahat dan akhwat, jelas enggak suaranya nih? Wadah ya, jelas ya? Baik. Nah, sekarang buka lembaran berikutnya. Kita akan membahas 10 pembahasan. Ya, kita akan apa? Membahas 10 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang hukum puasa. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang fadluhu, keutamaan puasa. Kemudian yang ketiga adalah wujubu siyami ramadhana bi ru'yatil hilal, kewajiban berpuasa Ramadan dengan melihat hilal. Kemudian pun yang keempat adalah cara menetapkan awal bulan Ramadan. Bima yathbutu syahru, yakni dengan apa kita menetapkan bulan Ramadan. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah alaman yajibu, yakni atas siapakah diwajibkan puasa. Maksudnya orang yang wajib melaksanakan puasa itu siapa saja. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah arkanus saumi, tentang rukun-rukun puasa. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah walladzi yuftiru bihi as-shaimu, yakni hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah adab-adab berpuasa. Kemudian yang kesembilan, beberapa hal yang dibolehkan oleh orang yang berpuasa. Kemudian yang ke-10 adalah berkaitan dengan wanita yang hamil dan menyusui. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, sumber makalah yang kita buat ini, sebagaimana tadi telah kami sebutkan, adalah sumber daripada kitab Al-Wajiz, buah karya daripada Syekh
Abdul Lazim Al-Badawi hafizahullah taala. Ini sebagaimana saran daripada salah satu peserta daurah yang sebelumnya, kalau bisa makalahnya itu ditulis dengan bahasa Indonesia. Nah, kita tuliskan, tidak pakai bahasa Arab. Ya, karena kemarin beberapa daurah kita fotokopi langsung daripada kitabnya, maka ini kita tuliskan. Ya, dan kita nulis ini pakai HP. Jadi masih banyak kesalahan ya. Dan juga sengaja harokatnya tidak kita kasih harokat karena perlu waktu yang lama. Karena tidak bisa di copy paste ya, tulis pakai HP ini. Ya, na'am. Mudah-mudahan yang kita tulis ini dengan adanya makalah bisa memudahkan kepada jamaah untuk memahami materi yang akan kita sampaikan. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama. Ya, kita akan masuk kepada poin yang pertama, yakni tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Sebelum kita masuk kepada poin yang pertama, ya, kita akan mengenal definisi puasa. Apa sih puasa itu? Di sini tidak kami sebutkan. Jadi puasa secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab soma. Ya, so-nya ada alif. Soma. Nah, bisa yang mentasrif enggak? Ada bisa mentasrif. Soma apa fi'il mudhari'nya? Soma. Naam, yasumu. Masdarnya apa? Naam, sauman. Nah, jadi sauman itu adalah masdar daripada soma. Ya, yang artinya adalah menahan dari sesuatu. Jadi puasa secara bahasa adalah apa? Menahan dari sesuatu. Ya, ibu-ibu ya, dan bapak-bapak sekalian, para ikhwan dan para akhwat. Jadi soma itu fi'il apa dia? Fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Yasumu. Masdarnya apa? Sauman. Nah, yang belum belajar bahasa Arab bingung apa ya katanya. Nah, itu ilmu apa namanya? Ilmu sorof. Sauma artinya adalah menahan dari sesuatu. Ini menurut apa? Bahasa. Naam. Adapun menurut syariat atau menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Ya, boleh ditulis di sampingnya, boleh di atas, di bawah ya. Yang belum dapat makalah bisa minta ke panitia ya. Mas ada ke makalahnya? Makalah sudah dapatkah? Jadi puasa secara istilah apa? Menahan diri dari makan, minum, dan segala yang bisa membatalkannya. Dan segala yang bisa membatalkannya. Dan segala yang bisa membatalkannya. Dari terbitnya fajar shadiq, dari terbitnya fajar shadiq, dan terbenamnya matahari. Ya, dari terbitnya fajar shadiq dan terbenamnya matahari. Khalas, udah dicatat? Dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Jadi para ikhwan dan para akhwat, hadirin dan hadirat, yang dinamakan dengan puasa itu adalah Anda menahan diri dari makan dan minum dan yang bisa membatalkannya.
dari terbitnya fajar shadiq dan sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan dengan definisi puasa, maka bisa kita ambil faedah bahwasanya puasa itu tidak hanya sekedar makan dan minum, tidak sekedar menahan makan dan minum. Akan tetapi puasa itu kita juga menahan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Paham ya? Lantas apa pembatal-pembatal puasa tersebut nanti akan kita bahas. Ya, jadi kesimpulannya adalah puasa secara bahasa adalah menahan diri. Adapun menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum, dan pembatal-pembatalnya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah adalah definisi tentang puasa. Paham ya? Paham ya? Nah, kemudian hukmuhu. Nah, sekarang kita masuk poin yang pertama. Apa hukum puasa? Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam dan salah satu fardu dari sekian banyak fardunya. Di dalam kitab Al-Wajiz, Syekh Abdul Adzim Al-Badawi hafizahullah mengatakan, "Shaumu Ramadana ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidihi." Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu di antara rukun Islam. Puasa Ramadan adalah salah satu di antara rukun Islam, dan dia adalah salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang lain. Maka kesimpulannya adalah puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Nah, situ kita kasih tulisan tebal. Ya, maka hukum puasa adalah wajib. Kenapa wajib? Karena puasa di bulan Ramadan salah satu di antara arkanul Islam. Ya, dan salah satu di antara kewajiban-kewajiban Islam. Kemudian pertanyaannya, kalau kita meyakini puasa itu adalah wajib, dari mana kita mengetahui kalau puasa itu adalah wajib hukumnya? Maka jawabannya adalah dari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini kita bawakan dalil tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dalil yang pertama adalah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam Al-Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, yang merasa diri Anda beriman, maka dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman," kata Allah, "Kutiba alaikumus siyam," telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun," sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan daripada puasa jamaah? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian dalil yang kedua adalah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dalil yang kedua apa? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan
faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang mana Al-Quran tersebut adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan daripada petunjuk tersebut serta Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian Allah melanjutkan, faman syahida minkum, maka barang siapa yang di antara kalian bertemu dengan bulan tersebut, maksudnya apa? Bertemu dengan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya apa? Dia berpuasa. Ya, maka hendaknya dia apa? Berpuasa. Kalau seandainya apa? Dia bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian dalil dari hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun dengan 5 perkara. Atau Islam tegak di atas 5 hal, 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, yakni menegakkan salat. Yang kedua adalah menegakkan salat. Dan yang ketiga adalah wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Dan yang keempat wa hajjil baiti, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian yang kelima adalah wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dalil hadis ini didahului oleh apa? Haji dulu. Setelah haji barulah Ramadan. Ya. Kemudian hadis Jibril adalah puasa dulu, setelah puasa barulah berhaji. Ya, sebagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusuma Ramadan wa tuhujjal baita in istata'ta ilahi sabila." Jadi ketika Jibril bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apa itu Islam?" Maka Nabi menyebutkan Islam adalah engkau bersyahadat tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian yang kedua adalah engkau melaksanakan salat, dan yang ketiga adalah engkau menunaikan zakat, dan yang keempat engkau adalah berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah yakni berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melakukannya. Maka berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, bahwasanya ulama sepakat berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib hukumnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah barang siapa yang tak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sedangkan tidak ada uzur bagi dia, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan salah satu daripada arkanul Islam. Maka para ulama sepakat, maka barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan,
maka dia kafir, maka dia murtad tanpa sadar, waliyadzubillah. Maka kalau seandainya ada manusia yang mereka meyakini bahwasanya puasa itu tak wajib, puasa itu tak wajib bagi dia, maka sungguh orang yang seperti ini dia adalah kafir, dia murtad tanpa sadar. Kenapa? Karena dia telah mengingkari salah satu di antara kewajiban dalam Islam. Apakah ada orang yang seperti ini? Ada. Ya. Maka jangan sampai kita waliyadzubillah meyakini bahwasanya puasa itu tak wajib. Puasa Ramadan. Dan barang siapa yang mereka tak berpuasa di bulan Ramadan, tak puasa karena apa? Karena malas misalkan, akan tetapi di dalam hatinya dia masih meyakini tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak berpuasa karena apa? Karena malas, maka orang yang seperti ini dia telah melakukan salah satu di antara dosa-dosa besar. Maka tugas kita wahai para ayah, tugas anda wahai para bunda, ketika anda memiliki anak, maka ajarkan kepada anak kita tentang puasa. Kita latih mereka agar mereka sudah terbiasa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, walaupun puasanya apa? Setengah hari. Ya enggak? Nah, bapak-bapak, nah ini yang punya anak, ya nak, kasih hadiah, bilang nak, Lung, Bang Lung misalkan atau Kak Lung, nah nanti bentar lagi kita puasa puasi, nah bilang ibu-ibu, kalau pun puasa yo, bapakmu kalau belikan sepeda baru, nah kalau apa? Kalau sampai selesai puasanya, ya, maka diberikan motivasi kepada anak. Ya, dikasihkan motivasi kepada mereka agar mereka yakni apa? Memiliki semangat di dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Ya. Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi apa? Maka hukum puasa apa hukumnya? Adalah wajib. Maka tak boleh Anda tinggalkan. Tak boleh kita pada siang hari daripada bulan Ramadan kita tak berpuasa apabila tak ada udzur. Maka nanti akan disebutkan, ya, kecuali mereka yang terdapat udzur maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, naam. Selesai poin yang pertama. Kemudian silakan buka halaman berikutnya. Jadi insyaallah kita nanti sampai jam 10 ya. Sesi yang pertama selesai sampai jam 10. Kemudian nanti kita lanjutkan setelah coffee break jam 10:15 menit. Nah, target kita selesai ini. Ya. Kemudian yang kedua, pembahasannya adalah apa? Fadluhu. yakni apa? Keutamaan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Maka sebelum kita sebutkan jamaah tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan, maka kita akan menyebutkan dulu keutamaan bulan Ramadan. Ya, di sini tidak kami sebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang kami sebutkan di sini adalah apa? Keutamaan puasa di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita memasuki keutamaan puasa Ramadan, maka kami akan sebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Bisa dipahami ya? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau yang di dalam makalah ini adalah keutamaan puasanya, dan yang akan kita sebutkan ini adalah apa? Keutamaan bulannya. Naam. Ya. Maka sebelum Anda sampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa Ramadan, harus kita ketahui jamaah, harus kita ketahui bapak dan ibu sekalian, ikhwan dan juga akhwat rahimani rahimakumullah. Ketika Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah, maka ternyata di sana Allah Jalla wa Ala siapkan apa? Keutamaan ibadah. Apa tujuannya?
Ada yang tahu apa tujuan Allah menyiapkan tentang keutamaan daripada ibadah yang telah Allah perintahkan? Apa tujuannya, ikhwan? Faham tak pertanyaannya? Apa tujuannya? Naam, sahih. Masya Allah, motivasi. Agar apa? Kita termotivasi untuk melakukannya. Ya enggak? Bukankah kita melihat mereka-mereka yang sibuk tentang urusan dunia, sibuk mencari uang misalkan. Ada yang mengatakan apa? Malam jadi siang, siang jadi malam. Terus apa lagi? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Maksudnya apa? Kesungguhan yang mereka lakukan. Pertanyaannya, kenapa mereka begitu semangat mencari daripada kehidupan dunia ini? Karena di balik apa yang dia raih, apa yang dia lakukan, maka itu terdapat apa? Balasan, yakni berupa apa? Yakni adanya fulus, adanya uang yang akan diberikan kepada orang tersebut. Nah, mereka semangat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu ibadah, maka ternyata di sana terdapat keutamaan-keutamaan, terdapat fadilah. Apa tujuannya? Agar kita termotivasi untuk beramal. Maka berdasarkan dengan ini, bolehkah ketika kita beribadah kepada Allah kita meminta surga? Boleh enggak? Boleh. Ya, ini sebagaimana yang Nabi sebutkan di dalam doanya. Apa kata Nabi? Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta surga kepadamu. Maka berdasarkan dengan doa yang disampaikan oleh Nabi, maka terbantahkanlah apabila ada orang yang mengatakan kita beribadah ini tak boleh mengharapkan surga. Ya, maka perkataan itu adalah perkataan yang jahil, yang tidak dibenarkan. Ya. Maka yang benar adalah ketika kita beribadah kepada Allah, maka apa tujuan kita, ikhwan? Kita mengharapkan surganya Allah Jalla wa Ala. Ya. Naam. Nah, biar kita merindukan bulan Ramadan, biar kita semangat melaksanakan ibadah di siang harinya pada bulan Ramadan, maka kita akan menyebutkan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan dan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, bulan Ramadan adalah apa? Bulan yang diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini sebagaimana tadi telah kita sebutkan ya ikhwan di dalam muqaddimah dalam Al-Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 184. Nah, 185 sahih, berarti tidak ngantuk ya enggak? 185. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Yani bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka berdasarkan dengan ayat ini, maka ulama sepakat bahwasanya Al-Quran diturunkan pada apa? Pada bulan apa? Bulan Ramadan. Makanya mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Maka nanti apa? Kita semangat untuk apa? Membaca Al-Quran. Biasanya ibu-ibu yang lebih semangat ini enggak pada bapak-bapaknya nih ada tadarusan. Lihat, ya enggak ibu-ibu kan? Betul tak, Bu? Nah, biasanya di masjid yang banyak menghidupkan yakni apa? Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan itu biasanya ibu-ibu. Ya enggak? Tadarusan sampai jam berapa? Jam 10 malam. Ya. Nah, ini dalam tadarusan ini ada adabnya, ya enggak? Enggak usah pakai mic suara luar. Ya, karena apa? Biar tidak mengganggu orang-orang yang di sekitar yakni tempat kita tinggal tersebut. Naam. Ya, maka hendaknya kita semangat membaca Al-Quran ya. Nah, kalau bisa kita buat target. Apa targetnya?
yakni kalau bisa hatam 10 kali. Wah, 10 kali. Sudah 1 kali. Bisa enggak? Bisa enggak, Bu? Nah, bisa enggak, Bu? Nah, yang ikhwan, yang belum menikah ini semangatnya enggak? Kenapa? Belum ada kesibukannya enggak? Banyak-banyak baca Al-Qur'an, enggak apa-apa. Ya enggak? 10 juz. Nah, dulu ketika ana masih ngajar di Ma'had Hidayatul Muslimin 1, ya ada santri yang hatam sampai 4 kali. Ya, selama 20 hari. Kasih hadiah apa? Hadiahnya baju koko, senang mereka. Nah, nanti bapak-bapak kasih hadiah Pak ya ibu-ibu. Dek, nah bisa enggak, Dek? Apa tantangan abang? Apa Bang? Adik pun misalkan hatam 2 kali. Nah, kalau abang ajak jalan-jalan. Nah, kemana Bang? Beli gorengan. Nah, enak. Enggak apa-apa, enak. Beli gorengan. Tapi di mana beli gorengannya? Di Madinah. Enak. Ada ke Madinah jual gorengan, siap kalian. Ya enggak? Nah, semangat ibu-ibu ya. Nah, bapak-bapak juga bilang ibu-ibu, mak-mak bilang sama bapak-bapak. Ya Bang, semangat Bang baca Al-Qur'an Bang. Nanti adik kasih hadiah. Apa hadiahnya? Ya misalkan hadiahnya, ya banyaklah, entah masakan, makanan kesukaan suami atau yang semisalnya. Nah, hendaknya apa? Kita menghidupkan ya bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua, ya keutamaan yang apa? Yang kedua, ketika datang bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu dan pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ketika datang bulan Ramadan. Subhanallah. Ini setiap tahun demikian jamaah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan, kata Nabi, "Futtihat abwabul jannah," maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga akan dibukakan. Wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan akan dibelenggu siapa? Syaitan-syaitan. Ya. Maka ketika datang bulan Ramadan, maka apa? Akan dibukakan pintu-pintu surga. Maka para ulama menjelaskan hadis tersebut. Maksudnya dibukakan pintu-pintu surga tersebut adalah apa? Banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan tersebut. Banyaknya amalan-amalan ketaatan. Ya, dan ditutupnya pintu-pintu neraka karena apa? Sedikitnya kaum muslimin yang bermaksiat pada bulan tersebut. Dan dibelenggunya syaitan. Nah, ini banyak dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah yang dibelenggu itu adalah apa? Pemimpinnya syaitan. Nah, iblis pemimpinnya. Ya. Adapun setan-setan yang kecilnya tidak dibelenggu. Kenapa? Karena ada pertanyaan Ustaz, ketika bulan Ramadan dibelenggunya syaitan, kenapa kok masih ada yang tak puasa? Ya enggak? Nah, ini siapa yang goda dia? Ya enggak? Nah, maka kata para ulama mengatakan yang dibelenggu itu siapa? Ya ini apa? Pemimpinnya syaitan tersebut. Adapun setan-setan yang apa? Yang apa namanya? Yang kecil-kecil mungkin ya enggak. Maka dibiarkan. Nah, tetap menggoda anak Adam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya setan itu dibelenggu. Akan tetapi kenapa masih banyak manusia bermaksiat? Nah, itu apa? Disebabkan karena hawa nafsu mereka. Ya seperti itu. Nah, jadi intinya adalah bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, maka apa? Maka yang pertama, pintu-pintu surga akan dibukakan, kemudian yang kedua adalah pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan akan dibelenggu. Kemudian ya, di dalam bulan tersebut, keutamaan yang ketiga. Keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah di dalam bulan tersebut terdapat malam yang penuh dengan kemuliaan dan malam keberkahan. Malam apa namanya, ikhwan? Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada apa? 1000 bulan.
Berarti kalau kita bertemu pada malam tersebut sedangkan kita sedang membaca Al-Quran, maka kita dihitung seakan-akan telah membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? Berapa tahun 1000 bulan? Ada yang jago matematika? Nah, 83 tahun ya? Betul? Hah? Nah, kisaran itu ya enggak? Ya. Jadi 83 tahun. Ya. Nah, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3, Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, yakni apa? Malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, dan tahukah engkau, kata Allah, apa malam Lailatul Qadar tersebut? Maka Allah melanjutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga di dalam Al-Qur'an surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Naam. Ya. Jadi di dalam bulan Ramadan, maka di dalam bulan tersebut ada satu malam yang apa? Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya apa? Malam Lailatul Qadar. Nah, tidaklah yang mendapatkannya kecuali apa? Mereka yang mencarinya, yakni apa? Melaksanakan tentang masalah iktikaf. Makanya para ikhwan dan juga para akhwat, ketika kita membahas tentang masalah bulan Ramadan, maka yang kita bahas itu sebenarnya tidak hanya puasa saja, tapi apa? Yang kita bahas juga adalah tentang masalah salat tarawih, kemudian apa lagi? Zakat fitrah, kemudian apa lagi? Iktikaf, kemudian apa lagi? Salat Id. Nah, seperti itu. Nah, karena dorong kita sekarang ini yang kita bahas adalah tentang khusus masalah puasa saja. Ya, tidak kita bahas tentang masalah salat tarawih, tidak kita bahas tentang masalah zakat fitrah, tidak kita bahas tentang masalah salat Id, ya. Nah, tapi kalau seandainya masih ada waktu, maka akan kita bahas nanti sedikit tentang masalah salat tarawih dan yang semisalnya. Baik. Kemudian keutamaan selanjutnya yang keberapa? 4 atau kelima? 4. Nah, ya, keutamaan yang keempat, bahwasanya bulan Ramadan adalah satu waktu dikabulkannya doa. Jadi bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan atau bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fastajibu lahu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila setiap muslim berdoa kepada Allah pada bulan tersebut, maka Allah akan mengabulkan doanya. Maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Maka ketika masuk bulan Ramadan, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ya, para ayah, mintalah kepada Allah agar dimudahkan segala urusannya. Ya, para bunda, berdoalah kepada Allah agar bisa menjadi ibu yang baik, agar bisa menjadi istri yang lebih baik.
Bagi anak, doalah kepada Allah agar menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah yang telah Allah Jalla wa Ala perintahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka niscaya akan aku kabulkan. Dan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoalah kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, terutama yang belum mendapatkan pendamping hidup, doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah bulan Syawal ya Allah anak segera menikah, ya enggak? Nah, Syawal kapan tapi? Banyak Syawalnya enggak? Syawal 1443 ataukah Syawal 1450? Nah, ini jelas apa? Berdoa. Terus berdoa meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, atas seorang suami berdoa, minta apa? Ya agar apa? Agar dia bisa menambah. Nambah apa? Uang belanja istri. Nah, ibu udah mulai marah tuh. Nah, hati-hati tuh katanya. Maksudnya apa? Menambah apa? Uang belanja istri. Ya enggak? Nah, itu ya bapak-bapak ya. Ada jadi bapak-bapak sih kan banyak kayaknya. Nah. Tip. Nah, demikianlah para ikhwan dan para akhwat dan juga kepada hadir dan hadirat rahimani rahimakumullah. Yakni apa? Tentang fadilah syahrul Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Nah, sekarang kita masuk tentang fadilah as-siyam, yakni keutamaan tentang puasa di bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan." Nah, boleh dikasih tanda di bawahnya atau ada stabilo, dikasih stabilo, imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan. Ya, jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena apa? Karena keimanan, wahtisaban, dan karena mengharapkan pahala, maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka keutamaannya adalah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Makanya para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, hadis ini memberikan beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, bahwasanya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan harus apa? Dilandasi dengan keimanan. Ya, harus dilandasi dengan apa? Dengan keimanan. Inilah pentingnya tentang apa? Masalah niat. Jadi bukan hanya sekedar apa? Agenda tahunan, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan setiap muslim. Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, maka hendaknya dia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan karena apa? Imanan, karena keimanan. Maka para ulama mengatakan dimaksud dengan keimanan di sini adalah dia meyakini bahwasanya puasa itu adalah satu kewajiban. Ya, maka faedahnya apa yang pertama, ikhwan? Hendaknya seorang muslim menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan keimanan. Ya, ini apa? Kita mengimani bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah satu kewajiban. Ya, dengan apa? Keimanan. Ya. Kemudian faedah yang kedua adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, maka pentingnya kita ketika berpuasa di bulan Ramadan, yakni apa? Dengan keimanan
dan mengharapkan pahala. Ya, dengan apa? Mengharapkan pahala. Ya, maka barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, pertama apa? Karena iman. Dan yang kedua karena mengharapkan pahala di sisi Allah, maka apa? Kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Siapa di antara kita yang tak pernah melakukan dosa, ikhwan? Ada yang pernah tidak melakukan dosa? Kasih hadiah 100.000. Ada enggak? Tak ada, ya enggak? Tak ada. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yani apa Nabi mengatakan, setiap anak Adam khata'un, memiliki dosa, kesalahan, dan sebaik-baik yang berdosa itu adalah yang meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Subhanallah, banyak dosa kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dan kita adalah apa? Makhluk yang zalim. Zalim kita ini, ikhwan. Zalim kepada istri kita, zalim kepada anak kita. Dan anda wahai para umahat, zalim kepada suami anda, zalim kepada mertua kita mungkin, zalim kepada sahabat-sahabat kita, zalim kepada murid kita. Makanya doa Nabi Adam alaihissalam yang sangat bagus adalah apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah menzalimi diri kami. Dan kalau seandainya Engkau tidak akan mengampuni dosa kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, maka niscaya kami adalah orang yang merugi. Kita zalim. Kita adalah makhluk yang pendosa. Siapa di antara kita yang tak pernah melakukan dosa? Mungkin dulu kita masih ingat, ya enggak, zaman jahiliyah kita dulu mungkin, yang kita belum pernah melaksanakan sholat. Ya, dan juga anda wahai para akhwat dan juga ummahat, mungkin dulu anda belum menggunakan hijab seperti saat ini. Ya, itu adalah dosa. Dan ingat, Allah Jalla wa Ala tak akan pernah lupa terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Sedangkan kita mungkin pernah kita lupa terhadap satu dosa yang pernah kita lakukan, tetapi Allah Jalla wa Ala tak akan pernah lupa terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Maka ketika datang bulan Ramadan, itu adalah ajang bagi kita untuk apa? Agar dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah lampau, itu diampuni oleh Allah. Syaratnya apa? Kita menjalankan ibadah puasa di siang harinya dengan mengharapkan keimanan, dan karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian keutamaan yang kedua. yakni bahwasanya puasa itu akan dibalas oleh Allah tanpa batas. Puasa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ya. Jadi keutamaan selanjutnya, keutamaan yang kedua adalah bahwasanya puasa akan dibalas oleh Allah tanpa batas. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amalin ibni Adam lahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amal anak Adam lahu, untuknya. Jadi Allah sebutkan dalam hadis apa ini? Hadis qudsi. Kullu amalin ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Ila siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa tersebut adalah untukku. Wa ana ajzi bih, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Para ikhwan dan juga para akhwat, di dalam hadis ini Allah Jalla wa Ala berfirman, adalah hadis qudsi.
bahwasanya Allah menyebutkan setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Maka para ulama kita menjelaskan bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba itu semuanya nampak, ya enggak? Kelihatan, ya enggak? Apa contohnya? Ibadah sholat nampakkah? Nampak, ya enggak? Apalagi ibadah zakat nampak, kelihatan. Apalagi ikhwan, ibadah sedekah nampak, kelihatan. Apalagi ibadah haji nampak, umroh nampak. Tapi ada satu ibadah yang tak nampak. Ini apa? Puasa. Kecuali apa? Dirinya dan Allah Jalla wa'ala yang mengetahui. Makanya para ulama mengatakan ketika Allah menyebutkan kullu amalin ibni adam lahu ila siyam, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan puasa adalah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita berbicara tentang apa? Ketika seseorang melaksanakan apa? Ibadah puasa sunnah, ya enggak? Antum ada puasa sekarang? Tak ada tahu, ya enggak? Kecuali siapa? Antum atau Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan ibadah puasa. Ya, sehingga Allah menyebutkan fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Di sini bukan berarti Allah itu butuh dengan ibadah seorang hambanya, tidak. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang mana hadis ini terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah. Yani apa? Nabi mengatakan, kalau seandainya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat semuanya bertakwa kepada Allah, sebagaimana takwanya orang yang paling takwa di antara kalian. Semuanya bertakwa, ya ikhwan. Semuanya manusia dari awal sampai akhir semuanya mereka bertakwa kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, maka sedikit pun tidak akan bisa memberikan manfaat untuk Allah. Sedikit pun ibadah yang mereka lakukan itu tidak bisa menambahkan tentang kekuasaan Allah. Begitu juga sebaliknya. Kalaulah seandainya seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai yaumul qiyamah semuanya, yang mana mereka adalah orang yang paling durjana, yang paling durhaka sekalipun seperti Firaun misalkan, semuanya, maka itu sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Ya, menunjukkan apa? Ibadah yang kita lakukan itu sejatinya bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Ya, maka adanya kita ataukah tidak, itu Allah Jalla wa'ala tetap maha agung, Allah tetap maha perkasa. Allah itu tidak butuh kepada ibadah yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Kemudian Allah melanjutkan wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas puasa tersebut. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya di surga itu terdapat pintu Ar-Rayyan. Di surga, Pak, ada kayaknya sudah jadi kakek-kakek ini, ada kayaknya. Ada yang nenek-nenek kah juga? Di surga, Nek, tak ada nenek-nenek. Anda wahai kakek-kakek tak ada di surga. Nah, pernah seseorang nenek-nenek bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah di surga itu ada orang yang sudah tua? Tidak ada, kata Nabi. Di surga itu tidak ada nenek-nenek. Maka dia pun menangis. Maksudnya apa? Usia orang yang sudah tua ketika masuk surga kembali muda lagi. Berapa usianya? Disebutkan dalam hadis 33 tahun. Sini ada usia 33 tahun? Ada? Ada 33 tahun di sini? Hah? 50? Hah? 33 tahun. 6. Subhanallah, terbelit jadi. Tolong. Sekarang. Teman-teman.
Saking enaknya kursinya nih, Masya Allah. Nah, jadi bahwasanya di surga itu adalah sesuatu yang tempat penuh dengan kenikmatan. Ya, penuh dengan kenikmatan. Dan di surga tidak ada orang yang menjadi kakek-kakek, nenek-nenek, tidak ada. Ya, semuanya muda. Kemudian di surga itu ada satu pintu yang namanya apa? Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan. Ya, ini apa? Ar-Rayyan. Yang mana pintu tersebut hanya khusus dimasuki oleh mereka yang berpuasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di surga ada satu pintu. Yang mana pintu tersebut namanya adalah Ar-Rayyan. Yuqalu lahu Ar-Rayyan. Ya, yakni pintu tersebut disebut dengan apa? Ar-Rayyan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah." Dan tidaklah yang memasuki pintu surga Ar-Rayyan kecuali mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia melaksanakan ibadah puasa. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, di surga itu ada salah satu pintu namanya adalah Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Yang mana pintu Ar-Rayyan tersebut akan dimasuki oleh mereka yang berpuasa. Ya, mereka yang berpuasa. Maka mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Daripada pintu Ar-Rayyan tersebut. Naam. Kemudian kita lanjutkan. Keutamaan yang keberapa? Naam, keutamaan yang keempat. Orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Orang yang berpuasa memiliki apa? Waktu mustajab. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum as-shaimuna hatta yuftira." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya mustajab, doanya tidak tertolak. Nah, salah satu di antara 3 orang tersebut adalah doanya as-shaimuna, yakni orang yang berpuasa hatta yuftira, sampai ia berbuka. Oleh karena itu jamaah, para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, maka hendaknya kita ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kesempatan bagi kita bahwasanya ketika seseorang sedang berpuasa, maka doanya akan mustajab, doanya akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian keutamaan yang kelima, bahwasanya puasa akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Puasa akan memberikan syafaat kepada ahlinya, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Nabi mengatakan bahwasanya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hambanya, kepada hamba maksudnya, kepada hamba di hari kiamat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumus siyam, maka berkatalah puasa, ai
dia berkata, Rabbi, ya puasa mengatakan, wahai Rabbku, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari. Wahai Rabbku, kata puasa tersebut, aku akan menghalanginya, aku telah menghalanginya ya, dari makan dan syahwatnya pada siang harinya. Fasyafa'ni fihi, maka berilah dia syafaat karenaku. Maka di dalam hadis ini para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, Rasulullah mengabarkan bahwasanya puasa nanti dia bisa berbicara. Ya, dia bisa berbicara dan dia akan bisa memberikan syafaat di sisi Rabb-Nya. Dia mengatakan, wahai Rabbku, aku telah menjadi penghalangnya dari makan dan syahwatnya, maka berilah dia syafaat karenaku. Kemudian hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama, bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya syarat mendapatkan syafaat itu ada dua. Yang pertama adalah izin dari Allah, yang kedua adalah Allah meridhoinya. Saya ulangi, syarat mendapatkan syafaat itu ada dua. Yang pertama adalah izin dari Allah, dan yang kedua adalah Allah meridhoinya. Yang pertama adalah apa? Izin dari Allah. Yang kedua apa? Allah meridhoinya. Maka salah satu yang akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah puasa. Maka mudah-mudahan ketika kita menjalankan ibadah puasa tersebut, maka kelak puasa menjadi saksi di hadapan Allah Jalla wa Ala, yang mana karena puasa di bulan Ramadan kita meninggalkan sesuatu yang awalnya telah dihalalkan oleh Allah, maka kita menahan diri kita dari sesuatu yang pada siang harinya kita tidak boleh untuk melakukannya. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, keutamaan selanjutnya ya, yang keenam, yakni yang tidak ada di sini, kita tambahkan sedikit, yakni puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Puasa adalah penghalang daripada siksa neraka. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seseorang hamba dari api neraka. Maka puasa itu adalah perisai bagi seseorang yang dapat melindungi dirinya daripada api neraka. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, keutamaan yang terakhir, yang ketujuh, puasa menjadi pengekang syahwat. Ini penting. Maka bagi anda wahai saudara yang belum menikah, dan bagi anda wahai saudari yang belum menikah, perbanyaklah puasa. Karena puasa itu bisa mengekang syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, kata Nabi, apabila di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya, kemudian Nabi menyebutkan tentang keutamaan menikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya dengan menikah itu akan bisa menundukkan pandangan, akan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi. Maka barang siapa yang tak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Maka hadis ini sisi pendalilannya adalah yakni bahwasanya puasa itu akan menjadi yakni apa? Perisai, akan menjadi pengekang syahwatnya. Ya, kenapa ikhwan? Karena dalam kondisi lapar ya enggak, terkadang apa, syahwat itu akan menurun. Ya, berbeda ketika sudah kenyang. Biasanya kenyang itu apa? Biasanya apa? Ngantuk ya enggak? Ya. Naam. Demikianlah di antara keutamaan daripada puasa. Naam. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga. Poin ketiga dan keempat ini pendek. Ya. Poin yang ketiga adalah
tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan melihat hilal. Maksudnya apa jamaah? Maksudnya adalah bahwasanya ketika kita hendak berpuasa di bulan Ramadan, maka hilal itu harus tampak. Apa itu hilal? Hilal adalah bulan Ramadan. Ya, tampaknya apa? Bulan Ramadan. Berarti apa? Ketika sudah masuk bulan Ramadan, ya maka wajib kita untuk berpuasa. Ya, maka faedahnya adalah ketika belum masuk bulan Ramadan, maka tak boleh kita puasa. Ya, ketika masuk bulan Ramadan, maka apa? Kita tak boleh berpuasa. Kenapa? Karena yakni apa? Belum tampak hilal. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian, kata Nabi, apabila kalian sudah melihat hilal. Maksudnya apa? Telah melihat bulan Ramadan. Wa uftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian apabila sudah melihat hilal. Maksudnya apa? Bulan Syawal. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in ghummiya alaikumus syahru fa'uddu 30. Jika hari tersebut mendung, yakni apa? Kalian tak melihat yakni hilal karena mendung, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, maka dapat kita simpulkan cara menetapkan awal Ramadan dengan dua hal. Ya, cara menetapkan bulan Ramadan dengan dua hal. Yang pertama, melihat hilal Ramadan. Yang pertama apa? Melihat hilal Ramadan. Yang kedua, kalau seandainya hilal tersebut tak kelihatan, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Ya, genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, maka dua hal ini, melihat hilal bulan Ramadan dan menetapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, dalilnya adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Adapun untuk melihat hilal adalah hadis ini kita nukilkan. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi ayat berapa? Ayat 185, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka kata Allah, maka oleh karena itu barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, maksudnya apa? Yang melihat apa? Bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia apa? Berpuasa. Maka berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan Al-Baqarah ayat 185 dan juga hadis sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian bila sudah melihat hilal bulan Ramadan, maka menetapkan awal bulan Ramadan itu dengan apa? Melihat bulan. Maka berdasarkan dengan dalil-dalil yang kita sebutkan ini, maka kelirulah apabila orang yang menetapkan bulan Ramadan dengan apa, ikhwan? Dengan gelombang. Ya enggak? Adakah kelompok di antara Islam yang menetapkan bulan Ramadan dengan gelombang? Ada. Tidak, di mana nih orangnya, kelompoknya? Hah? Di sebuah negeri, di sebuah tempat di negeri kita. Biasanya kan ada ya enggak? Apa? Berita ya enggak? Yakni apa? Mereka itu terkadang puasa terlebih dahulu. Ketika diwawancarai oleh wartawan, kenapa puasa duluan? Karena apa? Melihat gelombang katanya. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Apa kata Nabi? Sumu li ru'yati. Puasalah kalian dengan melihat hilal, melihat bulan Ramadan, bukan dengan gelombang, Mas.
Ya enggak? Nah, inilah pentingnya apa kita beragama dengan dalil. Beragama ini dengan dalil, dengan ilmu. Makanya ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah memberikan definisi tentang ilmu di dalam muqaddimah kitab beliau Manhajus Salikin, beliau mengatakan al-ilmu ma'rifatul haq bil dalil. Ilmu itu mengenal kebenaran dengan dalil, bukan dengan prasangka. Contohnya ketika Anda menetapkan satu awal bulan Ramadan dengan hilal, dengan bulan, bukan dengan gelombang. Ya, bukan dengan gelombang laut dan yang semisalnya. Nah, inilah pentingnya apa? Kita belajar, ya enggak? Ya, di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Kemudian kalau seandainya, ya ini kan kita bulan apa ini, Ikhwan? Bulan apa kita nih? Bulan Sa'ban, ya enggak? Tanggal berapa ini? Tanggal 3 atau tanggal 4? Tanggal 3 Syawal. Syawal pula. Sa'ban ya. Belum puasa dah Syawal ya enggak? Tanggal 3 Sa'ban. Nah, nanti kita lihat. Kalau seandainya pada tanggal 29 Sya'ban itu tak kelihatan hilal, maka digenapkan menjadi berapa? 30 Sya'ban. Tidak ada 31 Sya'ban. Ya, kalau bulan Hijrah itu hanya sampai maksimal tanggal berapa? 30, ya. Antum enggak sengaja-ngada nanti. Ya, tanggal 31 tak ada. Ya ibu-ibu ya. Nah, akhwat umahan. Nah, enggak usah ngobrol di belakangnya enggak. Kalau enggak ada alhamdulillah. Ya. Kemudian kalau seandainya nampak hilal, maka apa? Maka besoknya puasa, berarti tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Nah, dan alhamdulillah ya enggak, kita tinggal di negeri Indonesia yang mayoritas apa? Muslim, sehingga apa? Pemerintah kita memperhatikan masalah ini. Makanya biasanya pemerintah kita kalau hendak menetapkan tanggal 1 daripada bulan Hijriah, maka apa? Dengan melihat hilal. Ini benar. Yang melihat hilal ini benar sebagaimana yang Nabi perintahkan, sumu liru'yatihi. Maka tugas kita adalah apa? Mengikuti pemerintah. Antum enggak usah sulit-sulit atau nilik bulannya enggak. Antum cukup aja santai aja ya di rumah, nanti ada pengumumannya di mana? Di berita televisi. Bahwasanya kata pemerintah kita nanti bulan puasa jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Ya kan? Ya enggak? Betul enggak, Bu? Tanggal berapa 1 Ramadan? Tanggal berapa puasa, Bu? Ya, 1 Ramadan. Nah, tanggal 1 Ramadan. Ya, bukan tanggal 1 April, 1 Ramadan. Nah, jadi apa tugas kita apa? Kita menunggu pemerintah saja nanti. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwasanya ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan itu harus tampak hilal bulan Ramadan. Ya, nah itu poin yang ketiga. Dan tadi telah kita sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, cara menetapkan awal Ramadan. Nah, ini poin yang keempat. Ya, poin yang keempat adalah cara menetapkan apa? Awal bulan Ramadan. Ya. Nah, ketika poin yang ketiga, ikhwan dan akhwat rahiman rahimakumullah, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan melihat hilal. Nah, kalau poin yang keempat ini adalah cara menetapkan awal bulan Ramadan. Ya. Bagaimana cara menetapkan awal bulan Ramadan? Bagaimana cara menetapkan awal bulan Ramadan? Ya, maka di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah, beliau mengatakan awal bulan Ramadan ditetapkan dengan melihat hilal. Ya, jadi awal bulan Ramadan itu ditetapkan pada melihat hilal. Tanggal 1 bulan Ramadan ya, itu dilihat daripada hilal. Ya, apabila telah masuk hilal bulan Ramadan, maka telah apa? Datang bulan Ramadan. Maka besoknya maka telah masuk bulan Ramadan. Ya, maka terhitung tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, yang melihat ini siapa? Melihat ini tentunya apa? Orang muslim dan adil. Ya, orang muslim dan adil.
Ya, walaupun walaupun satu orang laki-laki, ya, satu orang laki-laki yang adil, terpercaya, ya, maka apabila dia telah melihat hilal lalu dia umumkan atau dia sampaikan kepada pemimpin, maka pemimpin pun menyampaikan kepada masyarakat. Ini sebagaimana di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, taran nasu al-hilal, yakni manusia, kata Abdullah bin Umar, mereka memperhatikan hilal, mereka melihat hilal. Maksudnya apa? Melihat bulan Ramadan. Ya, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, lalu aku mengkabarkan kepada Nabi, lalu aku informasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anni ra'aituhu, yakni apa, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Kata siapa ini? Kata Abdullah bin Umar. Maka dia mengatakan kepada Nabi bahwasanya apa? Dia telah melihat hilal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa. Fasama wa amara an-nas bisiyamihi. Ya, maka beliau pun berpuasa dan beliau memerintahkan segenap sahabat, ya, agar mereka juga menjalankan ibadah puasa. Naam. Maka para ikhwan rahiman rahimakumullah, di dalam hadis ini ketika menetapkan 1 Ramadan itu dengan melihat hilal, ya, melihat hilal, meskipun yang melihatnya cukup satu orang laki-laki yang adil, yang terpercaya. Kemudian apabila menetapkan tanggal 1 Syawal, ya, maka itu harus 2 orang. Ya, paham ya? Kalau melihat hilal Ramadan maka cukup apa? 1 orang. Adapun untuk melihat hilal Syawal itu harus 2 orang. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis, yakni apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha fa in humma 'alaikum fa akmilu 30 fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal, dan sembelihlah kurban karena melihatnya. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jika ada 2 orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian. Maka berdasarkan dengan hadis ini, para ulama mengatakan kalau seandainya melihat hilal bulan Ramadan maka cukup 1 orang, dan kalau melihat hilal, yakni apa? Syawal, maka apa? Maka dua orang. Naam. Faham tuh? Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimana rahimakumullah, ya, kami simpulkan. Ini pembahasan poin yang ketiga dan keempat ini agak sedikit perlu penjelasan yang agak panjang sedikit ya biar kita paham. Maka kita simpulkan. Poin yang ketiga dan keempat ini kesimpulannya adalah yang pertama, bahwasanya seseorang itu tak boleh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai dia melihat hilal bulan Ramadan. Paham? Ya, saya ulangi. Seseorang muslim, mereka tak boleh berpuasa di bulan Ramadan sampai terlihat hilal bulan Ramadan. Makanya ikhwan, kita harus ikut pemerintah. Kenapa? Karena kalau seandainya pemerintah salah menetapkan, mereka yang berdosa, kita tidak. Tapi kalau antum sendiri yang pandai-pandai atau tak sabaran nak puasa, nah, antum lihat hilal di belakang, di atas rumah antum misalkan, udah nampak hilal, besok nak puasa. Tak bisa. Makanya kita berpuasa dan hari raya itu harus bersama-sama.
Siapa? Ya kepada ulul amri kita, pemerintah kita. Ya, naam. Jadi puasa dan hari raya itu harus bersama-sama. Harus apa? Mengikuti mayoritas umat Islam. Ya, makanya lebih selamat apa? Kita kembalikan kepada siapa? Ulul amri. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kalian. Ya, maka ulul amri di sini para ulama menafsirkan yang pertama adalah penguasa, yang kedua adalah ulama. Kalau penguasa itu adalah ulul amri dalam masalah dunia, kalau ulama itu adalah ulul amri dalam masalah agama akhirat. Ya, maka kita lebih selamat apa? Mengikuti apa? Pemerintah kita. Naam. Ya. Demikian daripada kesimpulannya. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah. Jadi apabila seorang muslim yang mereka berpuasa di bulan Ramadan lantas hilal tak tampak, maka apa? Mereka tidak boleh berpuasa dan mereka harus menyempurnakan berapa? 30 hari. Dan besoknya sudah pasti puasa. Ya, kenapa? Karena di dalam bulan Hijrah maksimal tanggal 30, tidak ada tanggal 31. Nah, paham sampai sini ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan poin yang kelima. Waktu kita tinggal 15 menit ya sesi yang pertama. Nah, ini penting juga ikhwan, poin yang kelima ini. Orang yang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nah, siapa? Nah, seperti kemarin ada yang bertanya di grup. Ya, nanti akan sekaligus kita jawab. Ya, kita bacakan di sini. Bagaimana misalkan yakni apa? Bagaimana misalkan seseorang yang dia pada bulan Ramadan dia itu tidak bisa puasa. Ya, dia tidak bisa puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena cuaca yang panas. Ya, atau yang semisalnya. Ya, kemudian dia mendapatkan tugas dari sekolah, ya, sehingga dia tidak bisa menahan panasnya hari tersebut. Nah, bolehkah dia berbuka? Nah, ini yang akan kita bahas juga pada poin kelima ini. Siapa orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Ya, maka yang pertama, ulama sepakat bahwa siam puasa itu wajib dilaksanakan oleh sebagai berikut. Jadi para ulama sepakat bahwa siam puasa itu wajib dilaksanakan oleh sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya adalah seorang muslim. Jelas dia adalah orang yang muslim. Kapan dikatakan seorang muslim, ikhwan? Hah? Kapan dikatakan seorang muslim? Hah? Kapan dikatakan seorang muslim? Malu atau mau jawab? Ya, dah tahu jawabannya nih. Karena kapan dikatakan seorang muslim? Apabila dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya enggak? Kemudian dikatakan seorang muslim adalah orang yang mukallaf. Ya, yang telah dikenai beban syariat, yang dia wajib untuk menjalankan daripada syariat Islam. Nah, kemudian seorang muslim ini juga adalah yang apabila ayah dan ibunya telah muslim, ya, maka anaknya juga adalah muslim. Ini sebagaimana yang kita alami, ya enggak? Ayah ibu kita adalah muslim. Ya, dan kakek nenek kita adalah muslim. Di atasnya lagi apa? Apa di atasnya lagi? Moyang, ya enggak? Muslim. Jadi muslim di sini adalah mereka yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kalau orang kafir tak sah puasanya. Misalkan ada si Akong misalkan tidak puasa, bolehkah dia puasa? Ya, boleh-boleh saja, tapi dia tidak mendapatkan apa pahala. Ya enggak? Kenapa? Karena syarat daripada puasa itu harus apa? Harus apa?
muslim. Taib. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang berakal sehat. Ya, berarti kalau orang gila tidak dibebankan. Ya, orang yang gila tidak dibebankan. Ya, orang yang sehat berakal sehat. Maksudnya apa? Tidak gila. Ya, berakal sehat maksudnya apa? Tidak gila. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Apa itu baligh, ikhwan? Telah dewasa. Kalau laki-laki biasa usia berapa ini? Hah? 12 tahun ya enggak? Nah, baligh ini ada tanda-tandanya. Sebagaimana disebutkan oleh ulama fikih, kalau tanda-tanda wanita ketika dia datang haid, khalas berarti dia sudah baligh. Maka apabila wanita sudah haid, maka dia harus menutup aurat dan mereka harus sholat setelah haid. Kenapa? Mereka sudah dewasa. Adapun laki-laki, tanda-tanda baligh mereka adalah yang pertama mimpi basah. Dan mimpi basah ini pun juga terkadang tidak hanya dialami oleh laki-laki, wanita pun juga ada. Ya. Kemudian yang kedua, suaranya berubah. Ya, yang awalnya dulu mungkin kecil suaranya, ketika sudah dewasa agak besar suaranya. Ini biasa laki-laki seperti itu. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya beberapa bulu di bagian-bagian tubuhnya. Ya, enggak jenggot misalkan. Nah, berarti dah dewasa dah dari jenggot dah. Enggak kumis. Ya, berarti sudah dewasa. Ya, berarti sudah baligh dia. Ya, na'am. Itulah di antara tanda-tanda baligh. Nah, apabila seseorang yang sudah baligh, maka dia dikenakan mukallaf, dikenakan beban syariat. Dia harus melaksanakan sholat. Kalau dia wanita harus menutup aurat. Ya, na'am. Nah, maka di dalam Islam Bapak dan Ibu, kalau anak sudah baligh, ya maka dia itu harus sudah dewasa. Maka baligh itu temannya dewasa. Tapi sekarang banyak anak yang sudah baligh tapi masih belum dewasa, masih kanak-kanakan. Kenapa? Karena salah satu sebabnya adalah mungkin semasa kecilnya dia kurang bahagia. Memang betul ada masa kecil kurang bahagia. Tidak ada. Contohnya apa? Kalau bapak-bapak lihat kalau ada orang yang sudah tua, sudah baligh masih suka main layang-layang, nah itu berarti masa kecil belum kurang bahagia. Itu betul itu. Mungkin apa waktu kecil dia mau main layang-layang, mamaknya marah, nong main layang-layang toleng nong katanya. Ah, ketika sudah besar dipuaskan dah, puaskan main layang-layang. Ya enggak? Nah ini kurang kecil kurang bahagia memang betul. Nah sekarang kita lihat banyak anak-anak yang mereka sudah baligh tapi belum dewasa. Seharusnya ketika baligh sudah dewasa dan menikah, harusnya gitu. Baligh dewasa plus menikah. Sekarang banyak anak-anak yang ketika sudah baligh masih kanak-kanak dan belum berani menikah. Alasannya apa? Belum mampu, Ustaz. Ya harus apa? Memiliki keberanian menikah ini. Ya jangan nunggu mampannya enggak. Ya kalau nunggu tetap kerja, nah sulit. Ya kenapa? Karena ketika anak sudah baligh, maka dia tuh harus dewasa dan harus menikah. Nah, itu yang benar. Sekarang banyak yang baligh tapi belum dewasa, belum akil baligh mereka. Nah, sekarang kita lihat anak-anak orang-orang yang sering nongkrong di warung kopi misalkan, yang habiskan wifi itu adalah anak-anak yang sudah baligh tapi belum dewasa. Ya enggak? Yang sering minta duit sama orang tuanya, anak yang sudah baligh tapi belum dewasa. Kalau dia sudah baligh dan dewasa, dia akan pandai mencari duit dan dia akan malu meminta uang kepada orang tuanya. Ya seperti itu. Nah, apabila dia sudah baligh, nah ini yang kita bahas adalah baligh. Ya maka dia telah dibebani syariat, maka dia harus berpuasa, dia harus melaksanakan ibadah sholat. Kemudian syarat yang keempat adalah sehat. Ya, berarti apa? Kalau sakit tidak diwajibkan. Tapi lihat sakit apa dulu? Kenapa tidak puasa? Sakit Ustaz. Sakit apa? Sakit panu misalkan. Sakit panu ya tetaplah puasa. Ya enggak? Nah, alasan kemarin kata Ustaz daurahnya kalau sakit boleh. Iya, sakit apa dulu?
Enggak, kalau Anda bilang sakit panu, sakit gigi, sakit yang tidak memberatkan, ya tetap puasa. Ya ini apa? Yang diwajibkan untuk berpuasa adalah mereka yang sehat, dan yang sakit maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi lihat sakitnya, ya bagaimana. Kemudian syarat yang kelima adalah mukim. Ya ini apa? Dia tidak sedang melakukan safar. Ya, sedang tidak melakukan apa? Bepergian jauh. Nah, dikatakan safar itu ulama khilaf. Safar itu disebut Anda safar itu pertama apabila Anda telah melalui perjalanan sejauh 80 kilo. Kalau 80 kilo sini sampai mana, Pak? Galing sampai tak Galing? Masya ada orang Galing ini. Galing ada kah sini? Sini sama ke Galing ada 80 kilo enggak? Tak sampai kayaknya. Kira-kira sini kemana? Pemangkat? Singkawang, Mempawah. Tak kejauhan kah? Lebih, Singkawang. Nah, Singkawang. Nah, berarti kalau kita ke Sambas mau ke Singkawang, berarti kita sudah boleh menjamak qasar salat kita. Kenapa? Karena kita sedang musafir. Berarti kalau bulan Ramadan, Ustaz, bolehkah Anda tidak puasa kalau Anda safar ke Singkawang? Jangan salah pula ya enggak, kalau antum berjalan ya mungkin ya enggak, jangan jalan kaki. Antum boleh enggak berpuasa. Kenapa? Karena antum sedang safar, sedang apa? Menggunakan jalan kaki. Tapi kalau sepeda motor ya tentu lebih baik puasa. Nah, di sini bagi mereka yang sedang safar, yang tidak melakukan apa ya, yang sedang safar, yang sedang melakukan bepergian, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian tadi kita bahas kapan dikatakan seorang itu sedang melakukan safar. Pertama apa pendapat ulama mengatakan, yang pertama adalah diukur dengan jaraknya. Kalau seandainya sedang melebihi 80 kilo maka Anda telah terhitung safar. Maka kalau Anda sudah terhitung safar, maka Anda wahai para wanita, Anda wahai para akhwat, Anda wahai mak-mak, Anda wahai para ummahat, Anda tak boleh safar kecuali dengan mahram. Ini hukum tentang masalah safar. Berarti kalau ke Singkawang itu sudah dihitung dengan safar, Anda tak boleh sendirian. Nah, yang masih gadis-gadis maka segera menikah. Enak, biar ada mahram. Enak, ya, yang masih gadis biar ada teman kemana-mana enak. Tidak perlulah ayahnya lagi nemankan. Ini masih banyak yang jomblo nih, insyaallah. Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua tentang masalah safar ini, kalau dia wanita maka dia harus dengan mahram. Kemudian yang kedua, dia boleh menjamak qasar salatnya. Dan yang ketiga, dia boleh tidak melaksanakan salat Jumat. Dan yang keempat, dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan kalau dia sedang safar. Ya. Maka syarat yang kelima ini adalah dia mukim, tidak sedang bepergian. Maka ketika Anda mukim, maka Anda wajib menjalankan ibadah puasa. Dan poin yang keenam, ini adalah khusus bagi wanita. Ya, poin yang keenam adalah khusus bagi wanita, yakni apa? Suci dari haid dan nifas. Maka kalau wanita yang haid, maka mereka tidak hanya dilarang untuk sholat, tapi juga dilarang untuk berpuasa. Dan bahkan ketika istri sedang haid, maka seorang suami haram untuk mendatanginya. Adapun selain daripada mendatanginya, ya maka diperbolehkan. Kemudian wanita yang nifas, maka mereka juga dilarang, tidak boleh untuk melaksanakan ibadah puasa. Lantas bagaimana nanti wanita yang haid dan nifas? Nanti akan kita bahas pada poin yang terakhir, poin yang 10 tentang wanita yang haid dan menyusui. Nah, 5 syarat. Apabila 5 syarat ini terpenuhi bagi seorang muslim dan 6 syarat khusus bagi wanita, maka mereka wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Dia seorang muslim. Yang kedua adalah dia orang yang berakal sehat. Dan yang ketiga adalah dia baligh. Yang keempat, dia sehat. Yang kelima, dia mukim. Dan yang keenam, khusus bagi Anda wahai para wanita,
suci dari haid dan nifas. Maka keenam ini atau kelima ini ada dalilnya. Maka dalil yang tidak diwajibkannya untuk berpuasa atas orang yang tak berakal sehat dan belum baligh adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkatnya pena dari 3 golongan. Maksudnya apa ikhwan? Diangkatnya pena itu yakni apa? Dia tidak dibebani oleh syariat. Dan kalaupun mereka berbuat dosa maka tidak dihitung sebagai dosa. Diangkatnya pena. Yang pertama adalah anil majnuni hatta yufiqa. Yang pertama adalah orang yang gila sampai dia sembuh. Maka kalau ada orang gila mengaku dirinya Nabi Isa, maka dia tidak berdosa. Kalau dia muslim, maka dia tidak kafir. Kalau ada orang gila tapi tak sholat, tak masalah dia. Ya enggak? Kalau ada orang gila tak puasa, maka boleh. Kenapa? Karena dia majnun. Karena dia adalah orang gila. Nabi mengatakan rafi al-qalamu an thalathatin anil majnuni hatta yufiqa. Diangkatnya pena dari 3 golongan kata Nabi. Yakni adalah yang pertama orang yang gila sampai dia sembuh. Yang kedua wa 'anil naimi hatta yastayqidha. Ya. Yang kedua adalah orang yang tidur hingga dia bangun dari tidurnya. Kemudian yang ketiga adalah wa 'anil sabiyyi hatta yahtalim. Yakni yang ketiga adalah anak kecil sampai dia ihtilam. Ini apa? Mimpi basah sampai dia baligh. Maka ketiga golongan ini tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Berarti dengan dalil ini kita simpulkan bahwasanya orang yang berakal, orang yang sehat, ya akalnya, ya maka mereka diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian apabila dia sakit, adapun tidak diwajibkan puasa atas orang yang tidak sehat, maksudnya adalah orang yang sedang sakit. Ya, maka ini adalah berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang ada pada bulan tersebut dia sakit atau dalam melakukan perjalanan, lantas dia berbuka, maka wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Maksudnya apa? Dia harus mengqada puasanya. Jadi orang yang sakit mereka harus mengqada puasanya, dan orang yang sedang melakukan safar maka mereka harus mengqada puasanya. Apa itu mengqada? Mengganti puasa yang selama dia tinggalkan pada puasa di bulan Ramadan pada bulan yang lain. Naam. Demikian pada sesi yang pertama, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua pada pukul 10:15 menit. Ya, sampai jam 11:40 atau 11:30 nanti kita sesi tanya jawab sampai iqamah. Sampai azan. Ya, kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.